Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Risdayani dari kelas 6B, NPM 18 10631050188. Saya akan menjawab tugas individu 2 mata kuliah Inovasi Pendidikan mengenai proses inovasi pendidikan. Ada 4 soal yang akan saya jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambil keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Yang kedua, faktor internal eksternal, yaitu satu keunikan dari sistem pendidikan ialah baik pelaksana maupun klien adalah kelompok manusia. Perencanaan inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan kelompok yang dipengaruhi oleh sekolah. Yang ketiga adalah sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu atau inovasi. Yang kelima, Judgment, Dunham, dan Holbeck membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Yang pertama, langkah permulaan dibagi menjadi 2, yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Lalu kedua, tahap implementasi itu dibagi menjadi 2, langkah awal implementasi dan langkah kelanjutan implementasi. Nah, tahap permulaan yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan atau material yang diamati baru boleh unit adopsi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Nah, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Tahap implementasi yaitu langkah awal permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dan menerapkannya. Maka, tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.